Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaopan berpisah dengan kelompok Sueki, mendapatkan sebuah buku romansa membagongkan pemberian dari susu, dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi. Pasca kepergiannya, Xiaopan pun melesat terbang dengan kecepatan tinggi di atas langit rawa kematian, melintasi sekumpulan hamparan awan yang menghalangi penerbangannya. Saat setelah beberapa menit melakukan penerbangan, ia pun akhirnya keluar dari wilayah dalam rawa kematian, dengan kemudian mengkanjutkan lagi penerbangannya untuk OTW pergi menuju TKP basecamp para anggota sekte Raja Hantu yang sebelumnya ditugaskannya di wilayah luar rawa kematian. Dan singkat cerita, setelah Xiaopan melakukan penerbangan panjang, ia pun pada akhirnya sampai di TKP basecamp para anggota sekte Raja Hantu. Namun ketika Xiaopan mendekati TKP basecamp itu, ia pun tiba-tiba mencium bau aroma darah semerbak yang mulai terasa di hidungnya. Membuatnya pun dengan panik segera mendarat di sana, mencoba untuk mengecek kondisi para anggotanya. Menemukan mereka ternyata dalam keadaan baik-baik saja, sehingga menyebabkannya pun spontan menghela napas lega. Melihat kemunculan batang hidung Xiaopan yang tiba-tiba mendarat di tanah, para anggota sekte Raja Hantu pun segera menunjukkan sikap hormatnya, dengan masing-masing dari mereka secara bersamaan membungkuk, memberikan penghormatan padanya. Sebelum kemudian salah seorang anggota muda, sekaligus anggota kepercayaan dari Xiaopan, yang ternyata adalah Yan Hui, perlahan berjalan keluar dari kerumunan untuk kemudian menghadap Xiaopan dengan menunjukkan mode penyambutan penuh penghormatan, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya hanya menganggukkan kepalanya, sebelum kemudian ia menanyakan pada Yan Hui mengenai gerangan apa yang sedang terjadi di basecamp sekte Raja Hantu mereka. Saat Yan Hui pun yang mendengarnya hendak berbicara, tetapi ia mempendingnya sejenak dengan kemudian memerintahkan semua para anggota sekte Raja Hantunya untuk membubarkan diri masing-masing ke pos mereka, menyebabkan para anggota sekte Raja Hantu pun serempak menunjukkan kepatuhannya dengan masing-masing dari mereka membubarkan diri kembali ke pos yang mereka tempati sebelumnya. Serta setelah membubarkan para anggotanya, Yan Hui pun segera mengajak Xiaopan untuk mengikutinya ke suatu daerah yang agak jauh di sekitaran wilayah basecamp Raja Hantu. Dengan setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka pun tiba di suatu tempat yang dipenuhi banyak rumput liar, memancarkan bau darah yang sangat menyengat. Yan Hui pun kemudian berjalan ke depan sekumpulan rumput tebal di hadapannya untuk perlahan membukanya sembari menyuruh Xiaopan agar melihatnya. Menyebabkan Xiaopan pun tanpa basa-basi bergegas berjalan maju melihat ke arah rumput, yang membuatnya pun sontak memunculkan ekspresi terkejut terheran-heran di raut wajahnya, dikarenakan ketika ia menatap isi dalam TKP rumput liar itu, ia pun dapat melihat 15 mayat terkulai tak berdaya di sana dengan kondisi yang terbilang sangat mengenaskan. Tetapi di balik keterkejutannya ini, Xiaopan pun mencoba menunjukkan ketenangannya dengan perlahan berjalan maju mengamati secara seksama ke-15 mayat itu. Yan Hui pun kemudian memberitahukan kepada Xiaopan mengenai ke-15 mayat itu merupakan para anggota khusus pengintai sekte Raja Hantunya yang ditugaskannya untuk mengawasi sekitaran tempat ini jauh dari basecamp utama. Dengan kemampuan terampil terkesan bukan kaleng-kaleng yang mereka miliki, saat tanpa diduga hanya dalam satu malam, mereka semua tanpa sebab akibat tak tahu rimbanya pada akhirnya dibantai. Mendengar ini, Xiaopan pun sontak memunculkan kesangaran di balik wajah dinginnya dengan menanyakan pada Yan Hui mengenai gerangan siapa otak pelaku pembantaian para anggotanya itu, yang apakah ia sudah menemukan jejaknya. Saat Yan Hui pun yang mendengarnya tidak segera menjawab pertanyaan dari Xiaopan itu, melainkan ia mengajaknya untuk melihat ke salah satu mayat yang masih memiliki tubuh cukup utuh daripada mayat lainnya. Saat ketika Xiaopan melihat si mayat itu, beliau pun spontan terkejut menemukan si mayat itu adalah salah satu anggota kepercayaan lainnya bernama Su Chonghai. Yan Hui pun kemudian berjalan ke sisi mayat Su Chonghai dan menyuruh Xiaopan untuk melihat ke arah tangannya. Menyebabkan Xiaopan pun segera melesatkan tatapannya ke arah tangan Su Chonghai dengan menemukan dua kata yang bertuliskan ikan dan manusia terukir di tangannya itu dengan ukiran agak berantakan, tampak seperti ia sebelumnya sekuat tenaga menuliskan kode sang biang keladi pembantaian mereka di sisa-sisa napas terakhirnya. Sehingga Mbak Xiaopan pun yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran menemukan ternyata biang keladi pembantaian ke-15 anggota sektenya itu tak lain dan tak bukan adalah para anggota manusia ikan. Lihat keterkejutan yang ditunjukkan di raut wajah Xiaopan, Yan Hui pun hanya bisa memandanginya dengan raut wajah herannya, sebelum kemudian mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai arti kata manusia ikan yang terukir di tangan Su Chonghai itu. Menyebabkannya pun bertanya-tanya mengenai gerangan para makhluk itu, yang apakah memang ada di sekitar tempat ini. Tetapi demikian ia pun merasa kemungkinan para makhluk itu tidak ada, sebab setelah mereka melakukan pencarian di seluruh penjuru wilayah luar rawa kematian, mereka nyatanya tak sedikit pun menemukan jejaknya sama sekali dari makhluk yang disebut manusia ikan itu.
Xiaopan pun kemudian bergegas berjalan pergi meninggalkan TKP ke-15 mayat sebelum kemudian menatap Yan Hui dan menanyakan secara panik padanya mengenai di manakah gerangan pria berkepala pelontos anggota kepercayaannya bernama Saseng yang kenapa beliau tidak ada di sini. Saat Yan Hui pun bilang bahwa pria berkepala pelontos itu sebelumnya mencoba mengejar para anggota manusia ikan di arah wilayah selatan ketika merasa sangat marah melihat Su Chonghai DKK terbantai. Ia pun sebelumnya juga mencoba membujuknya untuk menghentikan tindakan barbarnya itu, tetapi beliau malah menunjukkan sifat keras kepalanya dengan tak menghiraukan sedikit pun atas bujukannya itu dan memilih untuk mengkanjutkan tindakan pengejarannya. Tetapi di balik info yang disebutkannya ini, Yan Hui pun spontan tiba-tiba menunjukkan keraguannya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya menyuruhnya untuk terus menginfokan apa yang ingin dikatakannya. Saat Yan Hui pun menunjukkan kecurigaannya akan pembantaian ke-15 anggota OP-nya ini didalangi oleh sekte Hehuan dan klan Wandu dengan mencoba mengirim mata-mata untuk memantau setiap pergerakan mereka, yang jikalau itu benar, ia pun sedikit memanas-manasi Xiaopan untuk melakukan tindakan balas dendam, terutama pada klan Wandu. Ia pun sangat-sangat mencurigai klan ini, dikarenakan klan itu tanpa sebab akibat menarik mundur semua para anggotanya dari seluruh penjuru wilayah rawa kematian. Sementara lain halnya dengan sekte Hehuan, mereka juga mengalami kejadian yang sama persis seperti sekte Raja Hantunya, kehilangan 20 anggotanya yang tewas secara mengenaskan. Dengan ini diketahuinya berdasarkan penyelidikan pribadi yang telah dilakukannya. Setelah mendengar informasi yang dilaporkan Yan Hui, Xiaopan pun hanya bisa tetap berdiri di tempatnya tanpa memikirkan secara mendalam mengenai situasi ini, menyebabkan Yan Hui pun yang melihatnya hanya bisa terus memandanginya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi setelah waktu yang cukup lama, ia terus memandang Xiaopan. Ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya tak secara langsung menjawab pertanyaan dari Yan Hui itu, melainkan ia tiba-tiba mengingat sesuatu lain dengan menanyakan padanya mengenai Raja Hantu yang apakah pernah datang ke tempat ini sebelum kedatangannya. Saat Yan Hui pun segera membenarkan pertanyaan dari Xiaopan itu sembari mengatakan ya, menyebabkan pikiran aneh bercampur penasaran pun segera terlintas di benak Xiaopan ketika mendengarnya. Dengan secara kepo menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang ia katakan pada saat kedatangannya. Saat Yan Hui pun memberitahukan bahwa Raja Hantu tak menunjukkan sikap yang berlebih pada saat kedatangannya bersama dua utusannya King Long dan Yuji, melainkan ia hanya menunjukkan raut wajah muramnya sembari meninggalkan satu kalimat sebelum kepergiannya bersama King Long dan Yuji bahwa semua masalah yang ada di sini akan ditangani oleh wakil pemimpin. Mendengar ini Xiaopan pun spontan tiba-tiba terdiam sejenak di balik perubahan ekspresi di raut wajahnya. Dengan setelah beberapa saat menunjukkan mode diamnya ini, ia pun tiba-tiba memuji semua tindakan dari Yan Hui yang telah menangani semua masalah di wilayah luar rawa kematian ini dengan sangat baik. Sebelum kemudian merasa semua misi mereka sudah selesai di rawa kematian, mulai dari sekarang ia pun memerintahkan bawahan kepercayaannya itu untuk segera memimpin para anggota sekte Raja Hantunya OTW kembali ke Gunung Rubah Ajaib. Menyebabkan Yan Hui pun yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya akan perintah itu. Tetapi sebelum beranjak pergi, ia pun secara kepo menanyakan pada Xiaopan mengenai bagaimana dengannya. Saat Xiaopan pun bilang bahwa ia akan terus menyelidiki mengenai asal-usul para anggota manusia ikan itu yang secara barbar membantai ke-15 anggotanya, sembari pandangan yang melihat ke arah langit, yang membuatnya pun sontak teringat dejavu kejadian penyerangan barbar manusia ikan kepada gadis peramal Xiaowan waktu itu, sehingga kejadian itu pun membuatnya bertatap muka langsung dengan Qin Wuyan dan Jin Ping Er. Sebelum kemudian setelah mengingat hal ini, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Dan sementara Xiaopan pergi, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP gadis peramal Xiaohuan dan kakek Zhou Yixian berada, yang mana pada saat ini, keduanya pun terus melakukan perjalanan panjang ke arah timur selama 3 hari, pasca mereka meninggalkan TKP wilayah rawa kematian. Dengan kali ini mereka secara membagongkan, masih terus diekori oleh Yego yang masih dengan setia mengikuti di belakang. Saat setelah cukup lama melakukan perjalanan, Abah Zhou Yixian pun yang mulai merasakan kelelahan mulai hinggap di tubuh tuirnya, mengajak Xiaohuan untuk beristirahat sejenak di sebuah pavilion batu yang tampak tua. Menyebabkan Xiaohuan pun segera menyetujui ajakan dari kakeknya itu. Dengan segera ia tanpa basa-basi duduk beristirahat di TKP pavilion batu, sembari juga mengajak Yego di belakang untuk beristirahat bersama. Sehingga buat Yego pun yang mendengar ajakan ini spontan menunjukkan sifat malunya. Namun tanpa diduga, baru saja Xiaohuan DKK menunjukkan mode beristirahatnya ini. Pada saat ini di jalan kuno di luar pavilion batu, mereka pun secara mengejutkan bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba berdiri di sana, menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dengan seekor monyet yang berjongkok di bahunya, yang ternyata pemuda itu tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Xiaopan.
Melihat kemunculan mengejutkan Xiaopan, Xiaohuan DKK pun spontan memunculkan perubahan hebat di raut wajahnya, terutama Yego yang tampak menunjukkan kepanikan dan ketakutan akan kemunculan batang hidung si Mamang Gosli itu. Sebelum kemudian Xiaohuan pun memandang sang hantu Li itu, sembari menanyakan padanya mengenai gerangan maksud kedatangannya menemui mereka. Saat Xiaopan pun bilang bahwa kedatangannya ke sini berniat menemui Abah Zhou Yixian dengan tujuan menanyakan sesuatu hal padanya, menyebabkan Xiaohuan pun yang mendengarnya merasa lega dan perlahan tersenyum pada Yego, meyakinkan padanya bahwa kedatangan Xiaopan menemui mereka bukanlah untuk menunjukkan niatan jahat. Sebelum kemudian ia menatap Xiaopan lagi, sembari menanyakan secara penasaran padanya mengenai gerangan apa yang ingin ia tanyakan pada kakeknya, mengingat dirinya saat ini merupakan seorang manusia yang terbilang sangat kuat. Tetapi baru saja Xiaohuan menanyakan secara kepo hal ini, pandangannya pun tiba-tiba teralihkan ke arah Xiaohui si mangki yang ada di bawah Xiaopan. Dengan kali ini menunjukkan sepasang mata yang secara imut menatapnya, sehingga membuatnya pun tak bisa menahan diri untuk menggodanya, sembari menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah kali ini masih mengenalinya sebagai seseorang yang pernah memberinya sebuah manisan. Saat Xiaohui pun yang mendengarnya segera menganggukkan kepalanya, diikuti dengan suara erangan ala-ala monyet yang dimunculkannya tanpa mengerti atas pertanyaan dari Xiaohuan itu. Sebelum kemudian ia pun tiba-tiba melompat dari bawah Xiaopan untuk langsung jatuh ke pangkuan Xiaohuan, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya tanpa menunjukkan rasa senangnya di balik senyum tipis yang terpancar di raut wajah dinginnya. Tapi setelah itu, ia pun perlahan berbalik, mengalihkan tatapannya untuk menghadap Abah Zhou Yixian dengan niatan menanyakan sesuatu hal padanya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty Season 2 episode 37 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.